nobody's asked you this today. Are you okay? Are you really fine? I mean, kita memikul beban lebih dari sekedar impian, membawa harapan dan masa depan orang-orang yang kita cintai. Setiap hari adalah sebuah maraton, tapi bukan untuk ego dan ambisi sendiri. Kita dituntut lebih banyak jam belajar, usaha, dan pengorbanan. Tapi semua kita jalani dengan ikhlas, karena senyum mereka adalah bahan bakar tak terbatas, dan kebahagiaan mereka merupakan tujuan akhir dari harapan. Langit akan tetap biru setelah badai, dan aku akan tetap kembali melangkah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A251. Mata kuliah proses keperawatan dan dokumentasi keperawatan. Kita akan merayakan role mengenai asuhan perawatan. Ayo kenalan dengan anggota kami yuk. Yuk. Perkenalkan, saya Nukirsia Maria dengan NIM 22020 1251 20044 sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Agustina dengan NIM 220 201 251 20019 berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Sakti Akbar Rada dengan NIM 220201201 251 20013 sebagai pasien. Perkenalkan, saya Naila Vita Chandra India dengan NIM 22020121200007 sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Arif Diara Kusuma dengan NIM 220 201 251 20052. Di sini saya berperan sebagai teman pasien. Tekanan akademik yang tinggi menjelang OSCE membuat Sakti terus memaksakan dirinya belajar tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya. Kurang tidur, makan tidak teratur, dan rasa takut gagal perlahan mempengaruhi kondisi fisik dan mentalnya. Loh, kok kamu belum tidur, Sat? Iya, ini banyak lagi yang harus dihafalin. Tapi ini udah jam 2 pagi loh. Ya terus gimana? Orang aja aku belum hafal. Besok kalau misalkan aku nggak bisa gimana hostnya? Ya gak apa-apa, yang penting kan udah usaha aja belajar. Ya tapi kalau misalkan aku gagal nanti aku ngecewain orang tua. Ya, kalau kamu gak istirahat, kalau sakit gimana? Alah itu pikir belakangan. Ya udah minggir-minggir, berisik. Ya udah, jangan lupa tidur ya. Ya. Kamu lagi belajar apa, Sak? Ini belajar OSCE buat besok. Kok kamu kayak kelihatan pucat gitu, kenapa? Iya, aku dari semalam belum tidur karena belum makan tadi pagi. Udah, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Oke. Sakti. Setelah kondisi pasien mulai stabil, perawat melakukan pengkajian keperawatan untuk mengetahui kondisi pasien secara fisik maupun psikologis. Selamat siang, Mas. Oh iya, siang gimana? Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Saya izin untuk memeriksa kondisi Masnya ya. Iya, baik, silakan. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Sus. Sekarang Mas sudah berada di rumah sakit ya, Mas. Jadi Mas tenang saja. Baik, bagaimana Mas perasaannya pada hari ini? Saya tuh agak lemes, Sus. Terus kepalanya pusing sama jantungnya tuh rasanya deg-degan terus dari tadi pagi. Merasa sesak tidak, Mas? Iya, agak sedikit sesak, Sus. Baik, kalau seperti itu saya bantu Mas untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam ya, Mas. Ya bertujuan untuk membantu Masnya tuh lebih rileks, oke? Baik, jadi caranya tarik nafas perlahan, lalu tahan sebentar, dan nanti dihembuskan lewat mulut. Gitu ya, Mas? Paham? Paham, Sus.
Mas boleh mengikuti yang seperti yang sudah saya contohkan ya. Boleh tarik nafas perlahan, lalu ditahan sebentar, dan hembuskan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Bagaimana Mas? Apakah sudah lebih tenang? Ya, sus, saya agak tenang sedikit. Oke, baik Mas. Mas, saya izin di sini. Saya akan melakukan tindakan pengajian kepada Mas ya. Apakah diperkenankan? Boleh, sus. Oke, baik. Pertama, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Saya Sakti Akbar Ramadan, Baik, Mas Sakti sekarang berusia berapa ya Mas? 20 tahun, sus. Oke, baik. Dengan Mas Sakti ya. Mas Sakti, kalau boleh tahu kesibukan saat ini, apakah kuliah atau bekerja ya Mas? Iya, saya kuliah. Saya semester 2. Kebetulan saya kuliah di keperawatan juga. Oh, di keperawatan juga. Oke, baik Mas. Mas Sakti di sini diantar sama siapa Mas? Ini sama teman saya, sus. Temannya Sakti, Nurs. Oh, Masnya temannya Mas Sakti ya. Oke, terima kasih ya Mas karena sudah mengantar Mas Sakti ke rumah sakit. Oh iya, baik, Nurs. Mas Sakti, saya izin bertanya ya Mas. Mas Sakti sekarang merasakan apa yang paling tidak nyaman di diri Mas Sakti? Saya lemas, sus, sama pusing. Sebelum pingsan tadi, apakah Mas Sakti merasakan sesuatu? Iya, saya kepalanya pusing, badannya lemas sama jantung berdebar-debar terus, Nurs. Setelah itu, apakah ada lagi Mas keluhan lainnya? Pandangan saya kabur sama rasanya capek banget. Wah, tadi pagi dia juga belum sarapan, Nurs. Mas Sakti belum sarapan ya tadi pagi? Iya, tadi pagi saya belum sarapan, karena saya sibuk belajar buat OSCE, Nurs. Oh, mungkin itu penyebabnya Mas yang membuat Mas Sakti itu kelelahan. Nah, untuk selanjutnya Mas Sakti beberapa hari terakhir ini aktivitasnya itu bagaimana? Seperti mandi, terus makan. Saya mandinya sehari tetap 2 kali, Nurs. Buat makannya, saya kadang jarang makan, kadang sehari sekali, kadang 2 kali. Jadi saya sibuk buat belajar OSCE, Nurs. Nah, untuk mandi, terus makan dan lain-lainnya itu Mas Sakti bisa melakukannya secara mandiri atau perlu bantuan dari teman ataupun kerabat yang lain? Masih bisa sendiri, Nurs. Masih bisa sendiri ya Mas ya? Oke, lalu untuk pola tidurnya sendiri, akhir-akhir ini Mas Sakti itu sering begadang atau gimana gitu Mas? Iya, saya pola tidurnya itu berantakan banget sama apa? Saya kalau tidur itu kadang sehari itu cuma sejam, 2 jam aja. Mas Sakti untuk nafsu makan akhir-akhir ini apakah terdapat penurunan atau malah justru meningkat Mas nafsu makannya? Kalau makan saya akhir-akhir ini tuh menurun, Mas. Soalnya saya jarang makan, kadang makan sekali atau 2 kali. Soalnya saya sibuk buat belajar OSCE. Oh, jadi pola makannya menurun ya Mas ya? Nah, dari penurunan pola makan itu, apakah Mas Sakti itu merasa di tubuh Mas itu terdapat penurunan berat badan yang cukup signifikan Mas akhir-akhir ini? Ya, mungkin saya kira saya turun berat badan sih, Mas. Lalu selanjutnya untuk buang air besar dan buang air kecil, apakah terdapat keluhan seperti nyeri atau sakit gitu Mas? Tidak ada, Mas. Tidak ada ya. Kalau boleh tahu untuk Mas Sakti terakhir buang air besar itu kapan ya Mas ya? Tadi pagi, Mas. Oke, tadi pagi ya Mas ya. Oke, sekarang Mas Sakti masih merasa bingung atau tidak? Atau susah fokus gitu, susah konsentrasi? Tidak, Mas. Tidak ya Mas ya. Lalu kalau ini kan saya ajak ngobrol nih Mas, Mas Sakti merasa nyaman atau justru malah terganggu tidak Mas? Iya, merasa nyaman, Mas. Merasa nyaman ya Mas ya. Oke. Mas Sakti sekarang apa yang lagi dipikirkan Mas yang paling bikin Mas itu merasa kepikiran? Saya takut gagal OSCE, Nurs. Kalau Mas Sakti berkenan, Mas Sakti boleh cerita kepada saya, boleh sharing-sharing tentang apa yang lagi Mas pikirkan. Saya takut ngecewain orang tua, Nurs. Saya takut nanti kalau saya gagal di OSCE nanti nilai saya jelek. Terus saya bikin kecewa orang tua.
Saya sangat paham Mas perasaan Mas Sakti saat ini karena Mas Sakti merasakan cemas dan juga takut terhadap nilai yang nanti akan Mas peroleh dari OSCE itu ya Mas ya. Tapi perlu Mas Sakti ketahui bahwa semua orang itu boleh kok Mas berkeluh kesah, bercerita, tidak harus semuanya itu dipendam sendiri Mas Sakti. Saya sangat mengerti apa yang Mas Sakti rasakan untuk saat ini ya Mas ya. Mas Sakti merasa sedih, merasa cemas karena takut akan OSCE besok ya Mas. Tapi perlu Mas ketahui bahwa Mas Sakti itu tidak selalu harus kuat. Mas Sakti juga boleh kok untuk sharing-sharing, untuk cerita kepada teman Mas atau mungkin kepada keluarga Mas agar Mas itu tidak balik sendiri. Jadi Mas Sakti itu tidak memikul beban sendirian seperti itu Mas. Sakti! Nah, kamu kenapa nak? Nurse, kenapa kondisi anak saya seperti ini? Tenang Ibu, kondisi Mas Sakti sekarang sudah jauh lebih stabil kok Bu. Ibu, kalau saya boleh tanya, Mas Sakti apakah terlihat berbeda Bu belakangan ini? Iya, Nurse. Belakangan ini Sakti terlihat pendiam, padahal biasanya anak saya ini ceria loh, Nurse. Terus dia juga jarang minum, jarang makan, tidurnya pun gak teratur, Nurse. Oh begitu ya Ibu ya. Tadi setelah Mas Sakti cerita kepada saya, Mas Sakti itu menjelaskan bahwa Mas Sakti itu takut Ibu, takut yang berlebihan terhadap objek yang akan dilaksanakan besok Ibu. Nah, apa yang dikatakan Nurse-nya itu benar. Ya Bu, aku takut kecewa Ibu. Nah, Ibu nggak akan kecewa kalau nilai kamu tuh nggak sempurna. Yang penting kamu sehat. Aku takut kecewa Ibu. Kamu gak kecewain siapa-siapa kok nak. Kamu anak sayang Ibu. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan observasi kondisi pasien. Saya di sini izin untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Mas Sakti ya, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Mas Sakti. Apakah diperkenankan Mas? Iya boleh Mas. Di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah Mas Sakti ya. Bisa ya Mas. Mas Sakti berdasarkan hasil tensi yang sudah saya ukur, tensi Mas Sakti itu berada di atas 90/60 ya Mas. Itu menunjukkan bahwa tekanan darah Mas Sakti itu rendah, makanya Mas Sakti merasa lemas seperti itu. Nah selanjutnya saya izin melepas alatnya terlebih dulu ya Mas ya. Ya baik Mas. Permisi ya Mas. Mas Sakti, tadi kan sudah saya lakukan pemeriksaan ya Mas ya. Nah sekarang saya izin untuk ruang persuasi terlebih dulu ya Mas. Saya akan menentukan diagnosa yang terjadi pada Mas Sakti. Jika nanti Mas Sakti membutuhkan bantuan saya, Mas dapat bilang kepada ibunya Mas atau bisa menekan tombol yang ada di samping bed Mas. Saya permisi terlebih dulu ya Mas. Terima kasih Mas. Untuk intervensi dari pasien Sakti nantinya diharapkan ansietasnya menurun selama 1 kali 24 jam dengan kriteria hasil reduksi ansietas. Lalu untuk observasinya yaitu mengidentifikasi saat tingkat ansietasnya itu berubah, misalnya kondisi pasien Sakti, lalu waktunya, dan juga tingkat stresnya. Lalu untuk observasi selanjutnya yaitu memonitor tanda-tanda ansietas, baik verbal maupun non-verbal. Oke, untuk terapeutiknya harus menciptakan suasana terapeutik untuk menyembuhkan. Untuk terapeutik kepada pasien Sakti harus menciptakan suasana yang aman dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan dari pasien Sakti, lalu harus menemani pasien untuk mengurangi kecemasannya, lalu memahami situasi yang dapat membuat ansietasnya itu kambuh, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga gunakan pendekatan yang tenang dan juga meyakinkan.
Lalu untuk edukasi yang harus dilakukan yaitu menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami oleh pasien, lalu menginformasikan mengenai diagnosis, pengobatan, dan juga menganjurkan keluarga pasien untuk tetap bersama pasien jika diperlukan. Lalu untuk menganjurkan kepada pasien mengungkapkan perasaannya, dan yang terakhir, pasien diminta untuk latihan teknik relaksasi napas dalam. Berdasarkan hasil pengkajian, perawat menentukan diagnosis keperawatan sesuai kondisi pasien. Halo Mas Sakti, selamat pagi. Masih ingat dengan saya, Mas? Perkenalkan kembali, saya perawat putri yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan diagnosa yang diberikan oleh Mas Sakti ya Ibu ya. Jadi yang pertama itu, Mas, setelah kita lakukan pengajian kemarin, setelah Mas Sakti juga bercerita dan lain-lain, Mas Sakti itu mengalami kelelahan yang berlebihan Ibu, dan juga Mas Sakti juga mengalami kecemasan yang berlebihan karena terlalu banyak pikiran seperti itu, dan juga kebanyakan atau kemudian perasaan itu sendiri dulu. Itu Mas Sakti, kemudian Mas Sakti juga mengalami gangguan pada pola tidurnya ya, karena kan kemarin Mas Sakti sudah cerita bahwa Mas Sakti itu kekurangan tidur, bisa tidur itu hanya 2-3 jam saja Ibu. Nah itu yang membuat Mas Sakti itu terasa lemas dan pusing seperti itu ya Mas ya. Sekarang sebelum Mas Sakti fokus ke diri Mas dulu ya, fokus ke penyembuhan Mas dulu ya, jangan terlalu memikirkan sesuatu ya Mas. Dan ingat Mas Sakti bahwa Mas Sakti itu di sini tidak sendiri, di sini kan ada teman Mas Sakti dan juga ada ibu dari Mas Sakti juga, itu ya Mas. Nah supaya Mas Sakti lebih tenang dan relax, saya bantu untuk relaksasi napas dalam ya Mas. Seperti yang kemarin sudah saya ajarkan, apakah masih ingat Mas? Masih ya Mas ya? Oke, langsung saja ya Mas. Perawat kemudian melakukan tindakan keperawatan untuk membantu menurunkan kecemasan dan memperbaiki kondisi pasien. Lalu tahan sebentar dan hembuskan perlahan lewat mulut. Lagi Mas, tarik nafas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Perawat melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan kondisi pasien setelah dilakukan tindakan perawatan. Setelah melakukan relaksasi napas dalam, sudah lebih tenang atau belum Mas? Ya, lebih tenang. Sudah lebih tenang ya Mas ya. Mas Sakti perlu ingat ya Mas, bahwa juga di luar sana memang banyak sekali mahasiswa yang merasakan hal yang sama seperti Mas Sakti. Tapi Mas Sakti perlu ketahui bahwa Mas Sakti di sini tidak sendiri Mas. Mas Sakti dapat cerita kepada saya, kepada teman Mas Sakti atau kepada Ibu Mas Sakti seperti itu ya Mas ya. Dan untuk selanjutnya Ibu, untuk pola makan dan juga pola tidurnya Mas Sakti mungkin dapat dikontrol ya Bu untuk waktu dekat ini agar pemulihan Mas Sakti itu lebih optimal seperti ya Bu ya. Baiklah Mas, nanti saya ingatkan Mas Sakti untuk makan sama minum ya. Terima kasih Bu. Oh iya Mas Sakti sekarang badannya masih terasa lemas kayak kemarin nggak Mas? Ya, masih sedikit, Mas. Masih sedikit ya. Oleh karena itu, di sini Mas Sakti jangan begadang dulu ya Mas, dan jangan lupa untuk kurangi kopi ya. Tuh, kurangin minumnya. Jangan sering-sering. Iya. Tuh dengerin ya Mas ya, kata temannya ya Bu ya. Iya betul Mas. Rasa takut untuk menghadapi ujian itu sangat normal kok Mas, tapi kalau dipendam terus-menerus nanti akan menjadi beban yang menumpuk di diri Mas Sakti. Nah itu yang disebabkan Mas Sakti jatuhnya itu merasa lebih berbeban kan Mas, lalu lemas dan juga cepat lelah itu ya Mas ya. Nah kalau mulai cemas, Mas Sakti bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Nanti saya juga bantuin nanti buat Sakti juga, Mas. Oke, baik ya Mas, terima kasih. Tolong diingetin ya Mas temannya ya. Iya. Ibu juga ya Bu, mohon bantuannya untuk meringankan Sakti nanti ya. Siap Mas. Ya, terima kasih Mas. Mas Sakti sudah lebih baik ya Mas sekarang ya. Sudah saya lihat juga bahwa Mas sudah lebih sehat, lebih bugar ya Mas ya. Iya Mas.
Mas Sakti perlu Mas Sakti ketahui ya Mas, bahwa nanti setelah pulang dari sini, setelah sembuh dari sini, Mas Sakti jangan lupa untuk jaga pola makan, jaga pola tidur, lalu jangan begadang dan juga kurangi kopi seperti tadi ya Mas ya. Ya, terima kasih Mas. Ya Mas Sakti perlu ingat ya Mas, bahwa Mas Sakti di sini itu tidak sendiri. Jadi Mas Sakti jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang berlebihan. Mas Sakti, semoga besok ujiannya Mas Sakti lancar ya Mas. Yang sudah Mas Sakti pelajari, semoga Mas Sakti dapat mengerjakan ujiannya dengan baik. Lalu, Terima kasih Mas. iya Mas, sama. Lalu semoga Mas Sakti cepat sembuh ya Mas. Amin. Terima kasih Mas. Iya Mas, sama-sama. Baik Mas Sakti, tugas saya di sini sudah selesai ya Mas ya. Iya Mas. Saya izin untuk kembali ke nurse terlebih dahulu ya. Nanti jika Mas Sakti atau Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu dapat memanggil di ruang nurse station ataupun memencet bel yang ada di samping bed Mas Sakti. Iya, terima kasih Mas. Sama-sama Ibu, cepat sembuh ya Mas Sakti. Permisi. Amin. Iya. Burnout dan ansietas pada mahasiswa dapat terjadi karena tekanan akademik yang berlebihan, kurang istirahat, dan pola hidup yang tidak seimbang. Dukungan dari keluarga, teman, dan tenaga kesehatan sangat penting agar mahasiswa tidak menghadapi tekanan yang sendiri.